wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tri Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi berjudul Pentingnya Olahraga Rutin untuk Produktivitas. Teman-teman sekalian, kita hidup di zaman yang penuh tuntutan. Kita dituntut belajar cepat, kemudian cepat, dan terus menghasilkan sesuatu dalam waktu singkat. Setiap hari kita berlomba dengan deadline, tugas kelompok, kegiatan organisasi, dan banyak hal lainnya. Namun ironisnya, semakin keras kita mencoba produktif, seringkali tubuh kita justru semakin lelah. Kita merasa tidak fokus, tidak berenergi, mudah stres, dan akhirnya kerjaan yang seharusnya bisa selesai dalam 1 jam justru membutuhkan waktu 2 jam atau 3 kali lebih lama. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita sebagai mahasiswa atau pekerja muda, kita terbiasa duduk lama di depan layar. Kita berpikir bahwa duduk dan fokus akan membuat kita produktif, tapi kenyataan tubuh dan otak kita bekerja dalam kondisi tidak stabil. Banyak dari kita mengalami hal-hal berikut: sering merasa kelelahan, capek, meskipun kegiatan tidak berat. Kepala terasa penuh, tapi sulit menghasilkan ide. Emosi tidak stabil, mudah gelisah atau bahkan marah. Waktu terasa lebih cepat habis, tetapi pekerjaan tidak banyak selesai. Kualitas tidur terganggu, meski badan lelah. Ini adalah tanda bahwa tubuh kita tidak mendapatkan aktivitas fisik yang cukup untuk mendukung performa harian. Tubuh kita bukan mesin servis. Tubuh kita membutuhkan gerakan agar bisa memberikan hasil terbaik. Mengapa kurang gerak bisa menurunkan produktivitas? Jawabannya terkait dengan cara tubuh kita bekerja. Ketika kita duduk terlalu lama, sirkulasi darah menjadi lambat, oksigen yang dikirim ke otak berkurang, tubuh mulai menumpuk ketegangan pada otak, bahu, leher, dan punggung. Hormon stres meningkat. Efeknya langsung terasa pada otak. Konsentrasi menurun, pikiran lambat, kemampuan mengambil keputusan terganggu. Informasi pun sulit diserap. Akibatnya waktu belajar atau bekerja menjadi tidak efisien. 2 jam belajar terasa seperti 5 jam, tetapi hasilnya tetap minim. Jadi sebenarnya kurang gerak bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah produktivitas. Ketika kita berolahraga, tubuh melakukan banyak perubahan positif yang langsung mempengaruhi cara kita berpikir dan bekerja. Pertama, aliran darah meningkat. Ini sangat penting karena aliran darah adalah jalur utama oksigen menuju otak. Otak yang mendapatkan cukup oksigen bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih fokus. Kedua, tubuh melepaskan hormon penting seperti endorfin yang membuat kita merasa bahagia dan lebih nyaman. Lalu kedua, dopamin yang meningkatkan motivasi dan semangat. Dan ketiga, serotonin yang membantu kita stabil secara emosional. Ketiga, olahraga membantu melemaskan otot-otot yang tegang akibat duduk terlalu lama. Ketika otot rileks, kita lebih mudah mempertahankan postur yang baik dan membantu menjaga aliran darah tetap lancar. Keempat, olahraga meningkatkan kualitas tidur. Tidur yang baik adalah faktor utama menentukan energi kita keesokan harinya. Dengan tidur yang berkualitas, kemampuan otak untuk memproses informasi meningkat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa olahraga memberikan dampak nyata pada kemampuan otak dan produktivitas. Beberapa temuan menarik adalah: pertama, olahraga ringan selama 20 menit meningkatkan kemampuan fokus hingga 20-30%.
kadar stres dapat turun hingga 40%. Setelah olahraga teratur, aktivitas fisik rutin meningkatkan kemampuan memori jangka pendek. Dan olahraga membantu mempercepat proses berpikir karena otak berada dalam kondisi optimal. Kreativitas meningkat karena aliran darah ke bagian otak yang mengatur imajinasi menjadi lebih lancar. Bahkan penelitian menemukan bahwa kinerja akademik mahasiswa yang rutin berolahraga meningkat secara signifikan. Semua fakta ini memperkuat bahwa olahraga bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal mental dan produktivitas. Setelah berolahraga, sebagian besar orang merasakan suasana hati lebih stabil, lebih mudah fokus pada tugas, lebih cepat memahami materi, energi bertahan lebih lama sepanjang hari, bahkan lebih percaya diri ketika menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, olahraga mempersiapkan tubuh agar mampu menghadapi tekanan harian, bukan hanya membantu meningkatkan performa, tapi juga mencegah burnout. Bayangkan jika kita mulai pagi dengan 20 menit olahraga. Hari itu biasanya terasa lebih produktif, lebih terarah, dan lebih menyenangkan. Salah satu alasan orang enggan berolahraga adalah mereka menganggapnya membutuhkan waktu, alat, atau bahkan tempat khusus, padahal tidak. Beberapa olahraga sederhana yang tetap memberikan manfaat besar adalah jalan cepat 15-20 menit, lalu stretching setiap 1-2 jam, workout ringan di rumah, atau jogging, sepeda, skipping, lalu bisa tanpa alat, seperti bisa di ruang yang kecil. Latihan tubuh tanpa alat seperti squat, plank, push up, lunges, atau jumping jack. Olahraga ini bisa dilakukan di kamar kos, di halaman rumah, atau bahkan di ruang tamu. Tidak perlu ke gym, tidak perlu alat terlalu mahal. Dan saya punya rekomendasi dari berbagai lembaga kesehatan seperti 20-30 menit per hari, lalu 3-5 kali per minggu. Jika benar-benar sibuk, kita bisa membaginya menjadi beberapa bagian seperti 10 menit pagi, 10 menit siang, dan 10 menit untuk di malam hari. Gerakan sederhana tapi konsisten jauh lebih efektif daripada olahraga lama tetapi jarang. Olahraga bukan hanya bermanfaat hari ini, tapi juga membentuk kebiasaan jangka panjang. Dengan berolahraga secara rutin, kita menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih produktif. Dalam jangka panjang, olahraga mencegah penyakit kronis, menjaga kesehatan jantung, dan menjaga berat badan, meningkatkan fungsi otak sering, bertambahnya usia, lalu membantu kita tetap aktif dan sigap di masa depan. Produktivitas tidak hanya diperlukan saat muda, tetapi juga ketika kita memasuki dunia kerja, membangun karir, dan mengelola kehidupan sehari-hari. Hari ini saya mengajak kita semua untuk memulai langkah kecil. Tidak perlu memaksakan diri melakukan olahraga berat. Mulai saja dengan hal-hal sederhana yang bisa dilakukan dari rumah. Kita bisa mulai dari 10 menit jalan, 5 menit stretching, atau 10 menit workout ringan. Yang terpenting bukan seberapa lama, tapi konsisten. Tubuh adalah modal utama kita untuk belajar, bekerja, berpikir, dan berkarya. Jika tubuh kita kuat, pikiran kita akan kuat. Jika tubuh kita
bugar, produktivitas kita meningkat. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa olahraga rutin memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas. Olahraga membantu tubuh menjadi lebih segar, pikiran lebih jernih, mood lebih stabil, dan energi lebih panjang. Dengan berolahraga secara teratur, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam belajar maupun bekerja. Olahraga bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan kebutuhan. Kita bisa mulai dari langkah kecil dan terus meningkatkan kebiasaan ini untuk kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.